Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel catatan penting. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ya. Kita langsung saja mulai. Yang pertama kita bahas jenis bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif yang disebut juga dengan bilangan asli. Terus ada bilangan bulat negatif dan 0. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. 0 di tengah sendiri netral ya teman-teman. Kemudian angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya disebut juga dengan bilangan cacah. Kita langsung saja ke penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini memiliki dua sifat ya. Yang pertama ada komutatif. Jadi A plus B itu nilainya sama saja dengan B plus A. Di sini ada contoh 2 plus 3 nilainya sama dengan 3 plus 2. 2 plus 3 sama dengan 5, 3 plus 2 juga sama dengan 5. Jadi komutatif ini walaupun nilainya dibalik-balik ke depan ke belakang, nilainya sama saja ya hasilnya. Kemudian yang kedua ada asosiatif. Misal ada soal seperti ini. 2 plus 3 ini kan dalam kurung ditambah 5. Itu nilainya sama saja kalau yang di dalam kurung itu 3 plus 5-nya. Coba kita hitung. 2 plus 3 sama dengan 5 tambah 5 hasilnya 10. Ini kita tulis 2 ditambah 3 plus 5 8 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama saja. Coba kita ke contoh soal ya. Yang pertama ini ada penjumlahan biasa 23 tambah 20. Ini hasilnya sama dengan 20 plus 23 ya. Hasilnya 43. Ada 10 ditambah 12 tambah 3. Kita tulis dulu 10 ditambah yang dalam kurung kita hitung 15, hasilnya 25. Kemudian ada minus 9 ditambah 3. Punya utang 9, dibayar 3. Besar yang mana? Besar yang negatif. Pasti hasilnya negatif. Selisihnya 6 ditambah 5. Maka hasilnya besar mana? Negatif 6 ditambah 5. Besar yang negatif, selisihnya 1. Kemudian minus 20, negatif 20 ditambah 10. Lebih besar yang negatif. Selisihnya 10 berarti negatif 10. Kemudian ada negatif 13, kita tulis dulu. Negatif 13 ditambah negatif 2 ditambah 10. Punya utang 2, dibayar 10. Sisanya 8. Hasilnya negatif. Lebih besar mana? Negatif 13 ditambah 8. Negatif. Selisihnya 5, negatif 5. Kemudian ada 200 ditambah negatif 39. Punya kekayaan 200, bayar hutang 39. Sisa kekayaannya berapa? 161. Sampai sini sudah cukup paham ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat itu misal ada 2 kali 5 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 hingga 5 kali
hasilnya 10. Sama 11 kali 3 itu sama dengan 11 tambah 11 tambah 11 sampai 3 kali hasilnya 33. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif seperti yang sebelumnya. Jadi nilainya walaupun diputer-puter hasilnya tetap sama. 5 kali 7 itu sama dengan 7 kali 5 yaitu 35. Kemudian asosiatif itu juga sama. Walaupun yang dihitung yang di depan dulu atau yang di belakang dulu sama saja. Coba kita hitung ini 5 kali 7 kali 9 63, hasilnya coba 63 kali 5. 3 kali 5 15, menyimpan 1, 6 kali 5 30 tambah 1 31. 315. Ini 5 kali 7 35 dikali 9 hasilnya 35 kali 9 5 kali 9 45. Ya, jadi 3 kali 9 27 ditambah tadi kan 45 ya. 3 27 tambah 4 31 sama-sama 315. Nah, yang ketiga ini yang beda, distributif. Misal ada A kali B plus C. Ini kita menjadi A kali B ditambah A kali C. Nah, yang untuk pengurangan juga sama. A kali B dikurangi A kali C. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama ini ada perkalian biasa ya, 9 kali 6. Ini harus sudah hafal ya, 54. Kemudian ada 4 ditambah 5 kali 7. 4-nya kita tulis dulu. 5 kali 7 35. Hasilnya 39. 2. Nah, ini 2 kali 5 tambah 9. Sebenarnya bisa saja kita hitung. Yang pertama 2 kali 5, ntar ditambah 2 kali 9. Tapi karena ini sudah dikurung, kita bisa langsung saja 2 kali 5 tambah 9 14. Hasilnya 28. Nah, ini ada penjumlahan perkalian 10 ditambah 6 kali 7. Nah, kita dahulukan yang perkalian. Maka 10-nya ditulis biasa ditambah 6 kali 7 42. Hasilnya 52. Kemudian ada minus 5, negatif 5 ditambah 4 kali 10. Kita hitung dulu yang 4 kali 10, maka negatif 5 ditulis biasa dulu, ditambah 4 kali 10, 40. Sama dengan punya utang 5, dibayar 40, sisanya 35. Nah, kemudian negatif 7 dikali negatif 9 ditambah 2. Ayo, kita harus dahulukan yang perkalian. Negatif 7 kali negatif 9. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Di depan sendiri, tidak perlu ditulis positif. Nah, langsung saja 7 kali 9, 63. Tambah 2, sama dengan 65. Sudah cukup jelas ya teman-teman? Nah, ini ada catatan. Jadi untuk perkalian pembagian kan nanti ada yang positif, ada yang negatif, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, ini kalau misal dia bilangan bulat positif ketemu dengan positif, hasilnya pasti positif. Negatif ketemu dengan negatif sama dengan positif. Positif ketemu negatif sama dengan negatif. Nah, kuncinya kalau pokoknya mereka sama, nih bilangan bulat sama-sama positif, hasilnya pasti positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Tapi kalau berbeda, misal positif
dikali dengan negatif gitu ya, itu hasilnya pasti negatif, atau negatif dikurangi negatif dikali positif, hasilnya negatif. Pembagian juga sama saja. Jika dia pembagian sama-sama bilangan bulat positif, hasilnya juga positif. Sama-sama negatif, hasilnya positif. Justru kalau berbeda, pembagian positif dengan pembagian bilangan bulat negatif, hasilnya pasti negatif. Pembagian negatif dengan positif, hasilnya juga negatif. Nah, untuk catatan, semua bilangan bulat jika dikalikan 0, hasilnya 1 ya, maaf ya teman-teman, ini salah ketik. Hasilnya iya benar. Maaf. Iya benar. Semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya 0. Saya ulang ya teman-teman, maaf tadi ada kesalahan teknis. Semua bilangan bulat jika dikalikan 0, hasilnya 0. Nah, ini untuk catatan ya. Perkalian dan pembagian harus selalu didahulukan ya teman-teman. Jadi kalau ada perkalian, pembagian, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian harus selalu didahulukan. 5 kali 2 tambah 5. Nah, ini kita dahulukan dulu yang perkalian. 5 kali 2, 10. Baru ditambah 5, hasilnya 15. Nah, kalau ini kan yang 2 dan 5, yang 2 ditambah 5 kan dia sudah di dalam kurung. Maka dia tidak perlu dibuka kurungnya, dihitung perkaliannya dulu. Kita langsung saja tulis 5 kali 2 ditambah 5, 7. Sama dengan 35. Kalau sudah dalam kurung gini, kita nggak usah 5 kali 2 ya teman-teman. Kita harus ngitungnya 2 tambah 5 dulu, baru dikalikan 5. 5 kali 7, 35. Kalau yang ini, ada perkalian, pembagian, pengurangan, perkalian. Kita kerjakan dulu dari depan. Kita pilih saja dari depan. Karena ini ada perkalian pembagian kan. 10 kali 3, 30. Dibagi 6, dikurangi. Nah, 2 kali 3, 6. Nah, ini ada pembagian, ada pengurangan. Kita dahulukan yang pembagian. 30 bagi 6, 5. Dikurangi 6. Nah, ini lebih besar yang mana? Lebih besar yang negatif 6. Maka hasilnya negatif. Selisihnya 1, negatif 1. Kemudian ada 9 dikurangi 6 kali 5 tambah 3. Nah, ini kita hitung yang ini ya. Yang lainnya kita tulis seperti biasa. 6 kali 5, 30 ditambah 4. Nah, ini kita bisa pilih yang mana dulu. Bisa pengurangan dulu atau penjumlahan dulu. Kita pilih yang dari depan ya. Pengurangan. 9 dikurangi 30. Hasilnya negatif 21 ditambah 4. Punya utang 21. Dibayar 4. Hasilnya lebih besar negatifnya ya. Negatif 17. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya teman-teman. Nah, saya rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan mengenai bilangan bulat, penjumlahan dan perkalian maupun pembagian bilangan bulat. Untuk contoh-contoh soal nanti akan dibahas di video selanjutnya. Kalau teman-teman ada mau request soal yang kira-kira mau dibahas tentang bab apa, atau mau request, nanti saya cantumkan email di bawah, bisa kirimkan soalnya, nanti kita bahas bersama-sama. Bisa komen juga ya nanti untuk bab apa
yang bisa dibahas selanjutnya. Ya, saya rasa sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.